Halo semuanya, selamat siang. Siapapun dan kapanpun kalian yang mendengarkan podcast ini, senang sekali saya bisa kembali menyapa kalian dalam podcast SMA Genesis Medicare. Nah, untuk hari ini dan siang hari yang cukup cerah ini, wah, senang banget ya kita akan kedatangan tamu yang pastinya kalian sudah tidak asing lagi. Kalau kalian malam-malam nonton TV di rumah, pasti kalian sering melihat wajah yang cantik ini. Tapi pada saat siang hari, tamu kita ini pasti akan duduk manis di sekolah di SMA Genesis Medicare. Siapa lagi? Kalau bukan Annisa Siva. Halo Ibu. Oke, Annisa. Pastinya ya, kalau sudah lihat wajah cantik ini, pasti kalian pasti ingat dengan wajah cantiknya. Karena Annisa Siva ini sering tampil di acara itu Bu, sinetron. Kalian yang tahu aku main di sinetron, Ibu juga pasti tahu dong ya. Oh iya, pasti. Yaitu Dunia Terbalik. Saat itu kamu masih kecil ya? Saya masih kecil. Umur berapa waktu itu? Umur 8 tahun. 8 tahun ya? Nah, pastinya udah gak asing ya dengan Jennifer yang ada di sinetron Dunia Terbalik ya. Oke, selamat siang Nisa. Ya, Anissa kalau di sekolah dipanggilnya Nisa ya? Nisa, kadang Syifa. Oh iya. Kadang kalau ada yang tahu suka manggil Jennifer juga, Bu. Suka manggil Jennifer juga ya. Oke. Halo Nisa, apa kabar kamu nak? Aku senang banget loh kamu bisa hadir. Ini sebetulnya acara ini udah dijadwalkan ya, tapi nggak terlaksana terus ya, karena ada berbagai macam kesibukan ibu juga dan kesibukan Nisa juga pastinya ya. Sampai akhirnya alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu untuk ngobrol-ngobrol nih di tengah kesibukan belajar kamu dan juga kesibukan syuting kamu pastinya ya. Oke. Jadi untuk hari ini Ibu ingin tahu nih tentang Nisa lebih dalam lagi. Karena kan Nisa sebagai seorang pelajar ya pastinya sibuk banget dengan segudang tugas dan segudang mapel pelajaran yang harus kamu ikutin setiap hari, tapi juga kamu harus juga membagi waktu kesibukan kamu untuk syuting juga nih, karena ibu dengar kamu sekarang sering jadi endorse yang pastinya ya. Kemudian mungkin ada syuting iklan, kemudian ada syuting. Nah, gimana sih cara kamu membagi waktu kamu di antara syuting dan juga belajar nih gitu? Itu tantangan berat sih buat aku ya Bu ya, untuk membagi waktunya. Cuman saya kalau misalkan habis sekolah itu kan selalu ada visit review ya. Sekarang kan saya juga jadi content creator dan lebih tepatnya jadi food vlogger Bu. Wih, keren banget. Jadi setiap saya habis pulang sekolah tuh kadang saya juga visit review makanan. Dan itu kalau misalkan syuting, saya membagi waktunya. Kan kalau syuting itu kan suka ada callingannya Bu, dan callingannya itu nggak nentu. Misalkan callingan syuting saya jam 12, saya harus bisa datang dulu ke sekolah paginya, terus saya izin ke sekolah dan habis itu saya melanjutkan kegiatan saya syuting. Iya. Siva sekarang sudah kelas berapa? Oh, kelas 12. Nggak berasa ya. Lulus nih. Sudah mau lulus ya, 3 tahun di sini udah mau lulus dari kelas 10 kamu ya. Masih inget banget sih ya waktu itu kamu masuk di sini nih, masih kebayang sih waktu itu ya. Orang tua kamu menitipkan kamu di sini di mana kamu harus sibuk mencari uang nih dengan kesibukan syuting tapi juga dengan sekolah ya. Mungkin teman-teman pengen tahu nih karena bagaimana sih cara kamu mengatur belajar kamu sampai kamu sekarang udah kelas 12, pasti kan banyak dong pengalamannya ya. Terus juga dengan mengatur kesibukan kamu di luar sana.
Untuk mengatur itu, pastinya kan saya banyak izin ya Bu ya. Saya banyak izin teman-teman karena kan kegiatan saya juga lumayan banyak. Kadang juga kemarin juga saya sempat syuting untuk film label saya, dan itu otomatis saya ketinggalan materi Bu. Ya kan, ketinggalan tugas-tugas juga. Tapi saya selalu untuk aktif ke teman-teman, untuk menanyakan di tugas apa aja hari ini dan apa sih materi yang saya ketinggalan kemarin. Jadi saya dan teman-temannya juga alhamdulillah kayak membantu saya sih Bu. Nah, alhamdulillah ya, berarti Iya. kamu bisa mengejar ketinggalan kamu di tengah kesibukan Betul. kamu dengan cara tadi itu kamu minta bantuan teman-teman ya. Dan alhamdulillah sekolah Genesis Medical ini tuh sangat support banget Ibu sama kegiatan saya yang di luar sekolah. Berarti Makanya orang tua saya juga nggak salah pilih sekolah nih Ibu. Alhamdulillah bisa mensupport gitu. Alhamdulillah, makasih. mungkin ngobrol-ngobrol tentang sekolah nih. Tadi kan kamu bilang orang tua kamu Iya. tepat banget nih. Iya, betul. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan kamu tertarik masuk di SMA Genesis ini sih? Lingkungannya dan vibes-nya tuh nyaman banget Ibu. Terus guru-gurunya juga pas saya masuk Genesis tuh supportive banget. Teman-temannya juga baik-baik, dan jujur saya tuh tahu Genesis Medical itu dari kakak kelas saya pas SMP Bu. Dan saya tuh sempat research di sosial media dan tertarik banget, dan saya nggak mikir beberapa kali, jadi saya langsung pas mau ke SMA langsung milih Genesis Kamu Medical. langsung ada. Terima kasih ya. Oke nih, kan di luar sana tuh pastinya banyak fans kamu nih ya. betul. Gitu. Dan yang pasti di luar sana banyak yang kenal kamu sebagai Jennifer, ya. Jennifer. Sementara kalau kamu di sekolah, kamu tuh merasa jadi Anissa atau kamu merasa jadi artis? Aku jujur nih ya Bu, aku nggak sama sekali nggak menetapkan diri aku sebagai artis di sekolah. Jadi aku nggak sama sekali kalau diri aku tuh artis. Jadi kalau di sekolah ya aku sebagai Anissa aja, sebagai diri aku sendiri. Oh gitu, sebagai Anissa ya. Oke. Emangnya luar biasa sih ya. Saya juga sebagai salah satu pendidik di sini ya, dan sebagai kepala sekolah, penilaian saya dengan Anissa tuh luar biasa loh. Anissa sebagai seorang artis, tapi saya melihatnya dia tuh low profile sekali ya. Dia berbaur dengan teman-temannya seperti biasa, dan dia tidak pernah merasa menyombongkan diri sebagai artis, tapi dia tetap menjadi seorang pribadi. Iya betul Ibu. Anissa luar biasa. Dan bahkan Anissa itu kalau di sekolah tuh terlihatnya tuh kayaknya kalem banget itu. Kalau ya Bu. Ya mudah-mudahan itu tetap menjadi pribadi kamu ya, Anissa, sampai kapanpun ya. Ibu. Karena itu adalah pribadi yang sangat baik sekali menurut penilaian Ibu ya. Oke, nih jujur nih ya, Ibu juga penasaran ya, kan sebagai seorang artis pastinya syuting itu capek banget ya. Karena kan biasanya kalau dalam satu take aja tuh bisa berkali-kali ya kalau misalnya lagi nggak pas banget betul. ya. Nah gitu kan pastinya dari kalau seandainya sekolah terus kamu lanjut syuting pasti sampai malam kan ya. Nah gimana sih cara kamu tuh bisa bangun pagi setelah kamu syuting sampai malam, terus sementara kan besok paginya kamu harus sekolah. Nah kamu harus bangun pagi. Nah gimana tuh cara kamu ngaturnya tuh? Untuk cara ngaturnya gimana ya Bu? Tapi saya selalu ingat kewajiban saya sebagai anak sekolah, yaitu kan harus sekolah. Dan saya tuh nggak pernah selalu ingat kalau sekolah itu kan fondasi ya Bu ya. Jadi walaupun saya kegiatan sampai malam, tapi saya selalu ingat sekolah. Jadi ya walaupun capek tapi tetap harus ke sekolah ya. Ya memang setinggi-tingginya karir kita, tapi pendidikan itu nomor jangan satu. lupa ya guys. Ya apapun dan siapapun diri kita harus ingat ya, pendidikan itu nomor satu ya. Karena pendidikan itu yang membawa kita menjadi lebih derajat kita lebih tinggi lagi ya. Oke, pernah nggak sih kamu merasa kalau orang bilang tuh Burnout. terus kewalahan banget gitu dengan semua kesibukan kamu ini? Jujur, ya aku merasa burnout banget ya Bu ya, merasa capek pasti.
Tapi aku sangat mudah sih Bu untuk mengatasi itu semua. Aku cukup kalau aku tuh cukup diam, merenung aja sama aku kan selalu menghubungi orang yang terdekat sama aku, yang aku sayang, yaitu bunda aku. Jadi aku kalau merasa kalau diri aku lagi capek, aku selalu telepon bunda aku langsung. Jadi itu nge-recharge diri aku dan bikin aku semangat lagi sih Bu. Berarti peran bunda luar biasa Peran ya. luar biasa sekali. Karena bunda juga ngasih semangat juga. Karena kan jauh juga ya bunda sama aku. Kamu jauh ya, berarti Jauh. kamu selama ini tinggalnya sama orang tua terpisah. Terpisah. Luar biasa loh ya. Iya. Seorang Anissa Siva dari usia 8 tahun sudah harus syuting kan bekerja ya, Bekerja juga ya. merantau ya, merantau di Jakarta dengan orang tuanya Di Tasik di malah Tasik ya. Sampai sekarang dia sudah sekolah di bangku SMA kelas 12 ya. Itu luar biasa sekali ya. Betul. Keren banget. Si ibu. Oke. Ada lagi nih yang ingin kita tahu ya. Apa sih motivasi terbesar kamu untuk tetap memprioritaskan sekolah? Memprioritaskan sekolah. Ya, sekolah itu baik lagi tadi fondasi ya Bu ya, jangan sampai ketinggalan. Dan jadi harus balance sih Bu. Harus banget. Jadi Jadi aku tuh mengejar mimpi tanpa harus ketinggalan akademik. Luar biasa. Mengejar mimpi tanpa harus meninggalkan akademik luar biasa. Wah, keren banget ya. Oke nih. Sekarang tadi kan bicara terkait tentang diri kamu ya. Nah sekarang mungkin kita mau tanya nih Bu, terkait dengan sekolah SMA Genesis Medicare yang sekarang tempat kamu menuntut ilmu ya. Selama menjadi siswi di SMA Genesis Medicare, hal apa sih yang paling kamu suka dari lingkungan sekolah ini? Dari lingkungan sekolah ini ya. Untuk aku sekolah di Genesis Medicare ini itu guru-gurunya guru-gurunya sangat sportif, komunikatif juga, terus seru juga saat pembelajaran, teman-temannya juga. Jadi guru sama teman-teman tuh nggak bikin aku merasa berbeda merasa berbeda karena aku ada kegiatan lain di luar sih Bu. Lebih pengertian juga. Jadi aku sekolah di Genesis Medicare itu jadi nyaman sih Bu. Menurut kamu dukungan atau support dari sekolah terhadap karir kamu pastinya dong bagaimana? Alhamdulillah ya Ibu, kalau misalkan sekolah Genesis Medicare ini kan sangat support banget kalau misalkan aku kegiatan syuting, dan itu aku sangat bersyukur banget. Kalau misalkan sekolah Genesis Medicare ini selalu menyemangati aku juga kalau misalkan aku lagi ada di kegiatan luar sekolah, dan itu dia sih Bu, kalau misalkan izin guru-guru juga selalu mengingatkan kalau sekolah itu penting juga sih Bu. Yang pasti ya sekolah ini selalu mensupport kamu dalam bentuk pada saat kamu ingin berkarir di luar sana gitu kan, kita akan selalu memberikan jalan ya gitu, akhirnya memberikan kesempatan buat kamu untuk kegiatan di luar. Iya betul. Oke. Menurut kamu nih pergaulan di lingkungan sekolah ini pastinya ya yang ingin Ibu tahu ya, apakah teman-teman kamu itu memperlakukan kamu itu berbeda dengan teman-teman yang lainnya? Enggak sih Bu, malah support aku yang tadi aku bilang kan, guru dan teman-teman aku tuh enggak memperbedakan aku walaupun aku kan ada kegiatan lain di luar gitu. Alhamdulillah enggak sih Bu, keren-keren semuanya aku pada support, pada membantu aku juga. Oke. Nih, Ibu mungkin challenge sama kamu nih sebelum kita tutup ya. Oke. Jawab cepet ya. Iya, oke. Matematika atau bahasa Inggris? Matematika. Hafalan naskah atau hafalan mata pelajaran? Hafalan naskah. Sejarah susah ya, karena aku IPS Bu. Syuting hujan-hujanan atau upacara bendera penguspasan? Syuting hujan-hujanan. Kantin sekolah atau catering saat syuting? Oh, Bu? Kantin sekolah kayak
Catering kantin. Kalau catering shooting itu cuma itu aja tahu. Tapi aku tuh bosen. Kalau kantin kan banyak tuh barang-barang makanan. Itu balance banget dong ya. Kamu mendingan hujan-hujanan, tapi kalau soal makanan tetap sekolah kan. Kayaknya itu seru tahu kalau hujan-hujanan gitu. Hujan-hujanan bohongan kan, pakai apa tuh pemadam kebakaran kan. Tapi kan tetap aja disiram air kan. Iya, seru sih. Seru ya. Oke, makasih Anis ya. Nih, sebelum kita tutup, ada nggak sih momen yang paling berkesan buat kamu nih selama kamu menempuh sekolah di SMA Genesis Medicare? Kan saya udah lulus nih Bu. Pasti saya kangen banget sama teman-teman saya sih Bu. Yang kalau misalkan ada waktu kosong, saya selalu sama mereka gitu kan. Kita tuh nggak fokus sama HP, tapi kita selalu kumpul cerita dan udah jadi apa ya, keluarga kedua mungkin ya kalau teman-teman aku di sekolah gitu. Terus apa ya, kalau misalkan ada waktu kosong juga suka main game. Nah, itu yang paling berkesan buat saya sih. Dan guru-gurunya juga, semuanya juga gitu. Itu nggak bakal kamu lupain Nggak ya. bakal aku lupain. Nah, itulah Banyak guru pengalaman. favorit aku juga di sini. Yang ngajarnya juga seru gitu, kreatif gitu. Oke. Menurut Anissa nih ya, kan ini udah Anissa kan sudah mau tahun ketiga ya, sudah mau di kelas 12 ya, pastinya kan sudah bisa merasakan ya budaya dan kebiasaan apa sih di sekolah kita ini yang paling membentuk karakter kamu? Kedisiplinan sih Bu, Kedisiplinan. dalam Oke. mengatur waktu, dan guru-gurunya tuh pinter banget untuk membangun karakter aku juga sih Bu, untuk apa lebih baik lagi dan apa ya, lebih tanggung jawab. Lebih tanggung jawab. Pastinya disiplin dan tanggung jawab kamu ya. Tanggung jawab di sekolah ini yang selalu ditekankan oleh sekolah ini yang membentuk kamu menjadi pribadi yang jadi yang sekarang ya. Oke. Berarti hebat banget ya menjadi seorang Anissa Syifa yang dengan segitu banyaknya kesibukan aktivitas baik di sekolah maupun di luar sekolah ya, sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar, tapi juga menjadi seorang artis ya. Yang pasti bapak atau ibu kamu di sana ya, dan juga bapak ibu guru di sini pastinya bangga ya punya siswa seperti kamu yang menurut ibu sangat luar biasa sekali ya. Oke. Jadi untuk hari ini ngobrol bincang santai bersama seorang Anissa Syifa dan seorang Jennifer ya, yang pasti apa yang sudah diutarakan semuanya tentang sekolah ini, tentang bagaimana pembelajaran di oh ya, ada yang lupa ya, bagaimana menurut kamu sih pembelajaran di sekolah kita ini? Pembelajaran di sekolah ini sangat enak sih Bu, sangat enak, terus sangat santai juga, dan banyak sih kalau guru-guru kan berbeda ya cara mengajarnya, ada yang santai, ada yang lebih tegas, tapi honestly menurut aku nyaman-nyaman aja dan enak sih pembelajaran di sini. Oke, terima kasih. Oke, Anissa, terima kasih atas waktu kamu semuanya untuk ini. Mungkin ada yang ingin kamu sampaikan buat teman-teman di luar sana nih, khususnya buat teman-teman yang ada di SMA Genesis Medicare, dan yang pasti untuk teman-teman di luar sana, ada pesan-pesan apa yang bisa kamu sampaikan? Buat teman-teman nih yang kayak aku juga mempunyai bakat di luar akademik, yaitu atlet atau content creator, bisa kalian gapai mimpi kalian, tapi jangan lupa juga untuk ingat sekolah, karena sekolah itu penting dan jadi fondasi juga buat kalian. Dan kalian kalau misalkan teman-teman yang nonton pada mau masuk SMA, jangan lupa masuk SMA di Genesis Medicare. Oh ya, Genesis Medicare juga bukan SMA aja ya Bu ya, ada SMP dan SMK-nya juga. Oke, satu kata dong buat SMA Genesis Medicare. Satu kata buat Genesis Medicare itu empowering, yaitu yang tadi Bu saya bilang, gapai mimpi tanpa perlu gapai mimpi tanpa perlu meninggalkan akademik. Oke, terakhir nih harapan dan doa kamu untuk SMA Genesis Medicare. Untuk Genesis Medicare semoga semakin sukses, terus siswanya makin banyak ya Bu ya, dan semoga menjadi sekolah terfavorit di Depok ya Bu ya. Oke, amin. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih semuanya rekan-rekan
podcast SMA Genesis Medicare kali ini kita akhiri. Terima kasih buat Anissa Siva atas waktunya. Mudah-mudahan Anissa sehat, sukses terus pastinya ke depannya. Dan nanti kalau sudah lulus jangan pernah lupakan SMA Genesis Medicare. Ajak teman-teman, adik-adik kelas kamu semua ya untuk bisa masuk ke SMA Genesis Medicare karena kami akan selalu memberikan yang terbaik. SMA Genesis Medicare akan selalu memberikan peluang dan juga akan memberikan waktu buat teman-teman yang punya karir di luar sekolah. Kami akan bisa mensupport untuk seluruh siswa-siswa dalam mencapai cita-citanya, bukan hanya akademik tapi non akademik juga. Terima kasih semuanya, selamat siang, sampai bertemu kembali. Dadah.